SIMA UI tahun 2018 tentang kepolaran senyawa. Di antara molekul-molekul berikut yang semuanya bersifat polar adalah, nah untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu senyawa polar itu senyawa yang bagaimana ya. Yang pertama adalah adanya perbedaan keelektronegativitas antar ikatan. Contohnya itu adalah HCl. H ini memiliki keelektronegativitas yang lebih kecil dari Cl sehingga distribusi elektronnya itu akan mengalir ke Cl. Maka dari itu untuk hidrogen itu sigma positif sedangkan Cl itu adalah sigma negatif gitu ya. Nah, adanya perbedaan keelektronegativitas ini disebut dengan senyawa polar. Sedangkan ketidakadanya perbedaan keelektronegativitas antar ikatan, contohnya yaitu Cl2, Br2, terus kemudian H2 itu merupakan senyawa non polar ya. Nah, jadi untuk aturan yang pertama ini kita bisa langsung terapkan pada senyawa yang memiliki 2 unsur saja ya. Nah, apabila lebih dari 2 unsur, kita bisa tentukan pada aturan yang kedua, yaitu pada bentuk molekul yang simetri, senyawanya adalah non-polar. Sedangkan bentuk molekul yang asimetri itu adalah senyawanya polar gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah momen dipol. Jika nilainya itu sama dengan 0, maka senyawanya adalah non-polar. Sedangkan momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, senyawanya adalah polar gitu ya. Nah, momen dipol sendiri itu adalah perkalian antara muatan dengan jarak ikatan ya. Nah, untuk momen dipol ini dikaitkan dengan vektor ya. Apabila vektornya nanti sama dengan 0, maka momen dipolnya sama dengan 0. Dan juga apabila vektornya itu tidak sama dengan 0, maka momen dipolnya itu juga tidak sama dengan 0. Kita langsung aja masuk ke dalam soal dan kita akan bahas dari aturan-aturan 1 sampai 3 itu ya. Oke. Di sini yang A ini ada H2O, NH3, CH4. Nah, ini ada lebih dari 2 unsur semuanya ya. Nah, kita cek aja yang ada 2 unsur dulu ya, yang paling mudah di sini. Nah, di sini ada HCl, udah pasti adalah polar gitu ya. Ini benar. Kemudian ada lagi di sini Cl2. Nah, ini sudah pasti senyawanya adalah senyawa non polar. Ini sudah salah ya. Kita nggak perlu cek lagi senyawa-senyawa yang ada di E ini ya. Nah, kita lihat dari opsi A ya. Kita gambar struktur Lewisnya untuk H2O di sini ya. Ingat ya, O itu ada 6 elektron di sekelilingnya atau punya elektron valensi 6. Nah, dia akan mengikat hidrogennya, ada 2 ya hidrogennya, sehingga di sini ada 2 gitu ya. Maka karena saling memberikan elektronnya, ikatannya adalah ikatan kovalen kayak gitu ya. Nah, di sini ada PEB ya. PEB-nya itu ada 2. Karena adanya PEB2 terjadi tolakan antar ikatan, sehingga bentuk molekulnya itu adalah bentuk V. Bentuk V itu adalah bentuk molekul yang asimetri, sehingga senyawanya adalah senyawa polar. Terus kemudian kita lanjut ke NH3 di sini ya. NH3 N-nya itu punya 5 elektron di sekitarnya ya, karena dia di golongan 5A. Di sini 1 2 3, 4, 5. Dia mengikat 3 hidrogen ya. Kalau kita tahu di sini ternyata ada PEB-nya 1 gitu ya. Karena ada PEB 1, dia itu akan saling tolak menolak antar ikatannya ya, sehingga akan membentuk bentuknya itu adalah segitiga piramida. Nah, segitiga piramid ini merupakan bentuk yang asimetri, sehingga senyawanya adalah senyawa polar kayak gitu ya. Berarti di sini H2O benar, NH3 benar gitu ya. Untuk CH4, C-nya itu punya 4 elektron
di kulit terluarnya, sehingga ada 4H di sini yang diikat ya ternyata. Maka bentuk molekulnya itu adalah tetrahedral. Nah, tetrahedral ini merupakan bentuk yang simetri ya. Karena bentuk yang simetri berarti senyawanya adalah senyawa non polar gitu ya. Nah, maka dari itu untuk CH4 ini adalah salah kayak gitu ya. Kita beralih yang B. Nah, di sini kan sudah ada ya, H2O itu sudah benar, kemudian NH3 juga benar, HCl tadi sudah benar. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang B gitu ya. Nah, kita nggak perlu ngecek yang C, yang D, dan yang E ya. Nah, untuk latihan mungkin kalian coba ya gambar lagi untuk yang C, D, dan E gimana bentuk molekulnya gitu ya. Nah, kemudian sebelum saya akhiri ini, saya ingin menunjukkan momen dipol itu gimana gitu ya. Nah, momen dipol ini itu kita tunjukkan misalkan di sini pada senyawa CH4 ini yang merupakan tetrahedral, di mana C itu punya keelektronegativitas yang lebih besar dibandingkan H, sehingga distribusi elektronnya itu akan mengarah ke C semua kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat untuk arah elektronnya ya, dari yang atas ini kan mengarah ke bawah dan yang ke bawah ini mengarah ke atas. Artinya kalau yang berlawanan arah kayak gini itu saling menghilangkan atau vektornya itu adalah 0 gitu ya. Kemudian yang kanan dan kiri pun juga sama, berarti jumlah vektornya itu adalah 0 sehingga momen dipolnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita lihat dari NH3 sama H2O nya itu kan arah elektronnya itu ke N ya semuanya. Nah, di sini arahnya itu ke atas semua ya. Jadi harusnya itu gambarnya itu kan karena dia itu segitiga piramid gitu ya, ini kan ke sini ya. Nah, hidrogennya itu agak ke bawah kayak gini. Nah, nanti untuk distribusi elektronnya itu akan mengarah ke N atau ke atas semuanya ya. Jadi tidak saling menghilangkan, tidak seperti tetrahedral gitu ya. Sama halnya dengan H2O ini ya. Kalau kita gambar itu harusnya itu yang paling baik itu kayak gini ya, hidrogen itu bentuk V kayak gini. Nah, di sini ada PEB-nya akan mengarah ke atas kayak gini ya. Nah, oleh sebab itu H2O dan NH3 ini memiliki momen dipol yang tidak sama dengan 0 ya. Sehingga senyawanya adalah senyawa polar kayak gitu ya. Ada juga trik untuk mengetahui kepolaran dari senyawa juga ya, dengan trik yang cepat gitu, yaitu jika adanya PEI saja ya, tapi PEB-nya itu 0 gitu ya, maka senyawanya itu adalah senyawa non-polar. Kemudian apabila ada PEI dan PEB ada ya, jadi PEI sama PEB itu ada, itu senyawanya adalah senyawa polar, kecuali PEI sama dengan 2, PEB sama dengan 4, terus kemudian PEI sama dengan 4, PEB sama dengan 2, kemudian ada lagi PEI sama dengan 2, PEB-nya sama dengan 3. Nah, jadi ketiga senyawa ini itu adalah non-polar. Selain itu, senyawanya adalah polar ya, yang memiliki PEB gitu. Nah, ini cara cepat untuk dapat mengetahui senyawa itu adalah polar atau non-polar tanpa kita menggambar dan menentukan bentuk molekulnya gitu ya.
Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.